Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan bikin 3 resep marmer cake dengan 3 metode. Nah, ini untuk metode pertama. Yuk kita langsung saja simak dan lihat videonya sampai selesai. Nah, ini aku punya 8 butir telur. Kita masukkan ke dalam mixer. Aku sengaja pecahin satu persatu telurnya ya, supaya takutnya ada telur yang kurang bagus tidak tercampur gitu ya. Jadi kalau ada telur yang kurang bagus udah tinggal dibuang, nggak langsung nyampur ke telur yang sudah dimasukkan. Kita masukkan 160 gram gula pasir. Kita mix dulu sampai gula larut. Nah, udah cukup. Kita masukkan 1 sendok makan SP atau TBM juga boleh. Kita mix sampai putih, mengembang dan berjejak. Kita besarkan ya kecepatannya. Nah, seperti ini. Kita terus mixer. Ini udah mulai mengembang. Nah, ini sudah mulai putih ya, sudah mulai berjejak juga. Untuk hasil cake-nya lebih moist, kita masukkan 1 sendok makan susu kental manis. Ini opsional, boleh dipakai boleh enggak. Di sini aku pakai 1 sendok teh vanila cair, boleh juga teman-teman pakai vanila bubuk atau vanili ekstrak ya. Nah, seperti ini. Kalau punya vanilla butter juga boleh ya, diganti sama vanilla butter. Nah, ini kita matikan dulu ya sebentar. Kita ayak dulu. Nah, ini kira-kira seperti ini kental ya. Nah, kita ayak dulu susu bubuk sebanyak 20 gram. Ini juga opsional, boleh pakai boleh enggak. Lebih enak pakai ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. 20 gram tepung maizena, ini juga boleh dipakai boleh enggak, supaya cake-nya lebih lembut lagi. Di sini ada 180 gram tepung terigu. Saya pakainya protein rendah, masukkan secara bertahap. Teman-teman juga boleh pakai tepung segitiga biru ya, berarti protein sedang atau yang serbaguna ya. Nah, di sini saya pakai yang protein rendah. Kita masukkan secara bertahap seperti ini sambil di mix secara perlahan supaya nanti cake-nya tepungnya tuh nggak menggumpal ya, gitu. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, ini kita rapihkan dulu sisi-sisinya supaya termix dengan rata. Nggak perlu terlalu lama nge-mixnya. Yang penting si terigunya sudah tercampur rata semua. Lalu kita masukkan 250 gram butter. Boleh juga teman-teman di mix dengan margarin. Misalkan butternya 100 gram, margarinnya 150 gram atau sebaliknya, silahkan boleh. Atau teman-teman pakai margarin semuanya, boleh ya. Margarin itu apa sih? Salah satu contohnya Blue Band, Simas dan lain-lain gitu ya. Nah, ini udah selesai, kita ratakan dulu lalu aduk balik sebentar. Nah, memastikan si margarinnya atau tepungnya sudah tercampur semua, tidak ada yang menggerindil atau terendap di bawah seperti ini. Lalu kita pisahkan ya, tuang beberapa adonan. Untuk adonan coklat teman-teman juga boleh di skip, boleh adonan putih semua. Untuk jumlahnya atau takarannya bebas sesuai selera, sesuai yang kita mau. Di sini aku punya 20 gram coklat bubuk dan 1 sendok teh pasta coklat atau disesuaikan dengan selera. Pasta coklat ini gunanya supaya warna coklatnya lebih pekat ya, lebih keluar. Biasanya kalau coklat bubuknya aja kurang begitu keluar. Kita aduk rata seperti ini. Oke, karena kalau memang pengen motif seperti yang saya bikin, tuang adonannya secara bergantian selang-seling seperti ini ya teman-teman. Nah, atau teman-teman juga boleh dengan cara lain sesuai selera.
Sambil kita menunggu adonannya dituang semua ke loyang, jangan lupa si loyangnya diolesi dulu margarin atau mentega ya. Nah ini saya oles doang sama margarin atau mentega, saya nggak tabur tepung ya. Ini video tutorialnya agak panjang ya teman-teman, supaya teman-teman yang pemula itu bisa paham, bisa mengikuti step by stepnya gitu ya. Untuk hiasan atasnya silahkan motifnya disesuaikan saja dengan selera. Kalau saya pakai caranya seperti ini. Jangan lupa tadi sebelum kita bikin adonannya ovennya sudah dipanaskan dulu ya. Jadi sekarang si cake-nya sudah siap untuk di oven. Jangan lupa ya, itu panasin oven, itu penting supaya cake-nya nggak jadi bantet. Nah ini ovennya sudah panas, kita panggang cake-nya di suhu 160 derajat sampai 170 derajat celcius 55 menit sampai 60 menit ya, atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya teman-teman, karena biasanya beda oven beda karakter. Nah lihat ini benar-benar cantik menul-menul ya ke atas, dia naik seperti ini. Panggang hingga matang. Jangan lupa nanti tes tusuk, ketika sudah tidak ada yang menempel di tusuk satenya atau tusuk giginya, tandanya itu cake-nya sudah matang. Segera keluarkan, diamkan sebentar, lalu balik atau keluarkan dari loyang dan dinginkan. Nah ini metode pertama sudah selesai ya. Yuk kita lanjut ke pembuatan marmer cake metode kedua. Oke, kita lanjut ya ke cara pembuatan marmer cake metode kedua. Untuk resepnya teman-teman bisa lihat nanti di kolom deskripsi ya. Ini menteganya dan gula halusnya kita aduk rata dulu sebelum di mixer supaya nanti tidak berhamburan seperti ini ya. Kita aduk sampai si butter dan gula halusnya tercampur rata. Di sini aku pakai gula halus yang kemasan ya teman-teman. Teman-teman juga boleh pakai gula pasir yang di blender seperti itu. Jika teman-teman kurang suka manis, silahkan ditambahkan takaran gulanya. Nah ini kita aduk sampai mengembang dan lembut. Nah ini sudah terlihat ya teman-teman, dia mengembang lembut gitu ya. Nah sekarang kita masukkan dulu vanilla butternya. Teman-teman boleh pakai vanilla ekstrak ataupun vanilla cair biasa ya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan kuning telur secara bertahap. Nah kalau bisa satu per satu ya. Nah ini saya tuh langsung jatuhnya 2, langsung jatuhnya 3. Oke nggak apa-apa, yang penting diaduknya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan tepung terigu yang sudah diayak. Nah ini tepung terigunya aku pakai tepung terigu protein rendah ya. Boleh juga pakai tepung terigu serbaguna atau segitiga. Kita aduk perlahan saja di speed paling rendah. Yang penting tercampur rata, jangan terlalu lama supaya nanti si cake-nya nggak amblas ya. Nah kurang lebih seperti ini. Lalu kita aduk balik, memastikan supaya si adonannya tuh sudah tercampur rata. Jangan terlalu lama juga. Setelah ini kita sisihkan dulu dan kita kocok putih telurnya dulu sampai soft peak ya. Dia usah sampai hard peak. Setelah mengembang kita matikan mixernya. Nah ini tadi aku tinggal jadi si putih telurnya hard peak ya, bukan soft peak, tapi nggak apa-apa, kuenya tetap jadi kok.
tuh lihat teman-teman, nanti kalau mixer putih telurnya jangan ditinggal ya. Ternyata mixer ini kan kuat sekali, jadinya sebentar aja sudah seperti ini. Lalu kita masukkan adonan putih telurnya ke dalam adonan butter. Kita aduk balik perlahan saja sampai tercampur rata, tidak perlu lama-lama juga dan tidak perlu kuat-kuat untuk mengaduknya. Lakukan step ini hingga habis. Sambil menunggu, bagi teman-teman yang mau support, silahkan di subscribe ya, di like, di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Boleh juga di komen ya. Nah, ini bagi dua adonannya. Lalu beri air panas secukupnya untuk melarutkan si coklat bubuk ini sampai menjadi pasta. Setelah ini kita campur dulu, kita pancing adonan putihnya ke dalam pasta coklat, tadi coklat bubuk yang telah dicairkan, supaya pas pencampurannya lebih mudah ya. Nah, lalu kita masukkan ke adonan cake yang tadi telah dibagi dua seperti ini. Nah, ini memudahkan kita untuk pencampurannya ya, supaya tidak terlalu lama diaduk balik seperti ini. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu lama juga, supaya si adonan cake nanti tidak turun. Tambahkan secukupnya pasta coklat. Kenapa pakai pasta coklat dan pasta bubuk? Supaya nanti warna di dalam cake-nya itu keluar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini loyangnya sudah aku olesin pakai mentega. Lalu aku pakai scoop es krim. Kita tuang 1 sendok scoop atau satu skop seperti ini ya, atau 1 sendok seperti ini. Kita tuang secara bergantian dan selang-seling. Nah, ini jika sudah selesai semua, kita ketuk dulu si loyangnya supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Jangan lupa panaskan dulu oven di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, lalu panggang cake-nya pakai api bawah dulu sekitar 30 sampai 35 menit, baru nanti pakai api atasnya sampai si permukaannya itu atau atasnya kering gitu. Udah, tapi sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini cake-nya naik ya, tapi si cake ini tidak seperti cake yang pakai emulsifier atau SP atau baking powder gitu ya. Memang ini alami gitu ya naiknya. Tapi walaupun tidak pakai pengembang atau tambahan apapun, si cake ini tetap halus ya, tetap empuk gitu. Nah, ini tadi kepanasan apinya sehingga dia retak atasnya ya. Jadi tadi tuh manggang aku pakai api atas bawah, harusnya api bawah dulu sampai dia matang, baru ngeringinnya pakai api atas. Tapi nggak apa-apa ya, tidak mengurangi rasa. Nah, ini kita langsung balik dari loyangnya supaya si cake-nya nggak turun. Tara, ini hasilnya cantik ya teman-teman. Ini loyang yang aku pakai. Nah, mereknya apa? Signora. Ini nggak endorse, tapi pengen ngasih tahu aja karena banyak yang tanya ya, banyak banget yang tanya. Dan itu di sebelahnya mixer mereknya Boss ya. Silahkan di googling, dicari di online shop banyak. Nah, ini kita pindahkan dulu ke piring supaya lebih mudah untuk memotongnya. Cake-nya kokoh banget, tapi dia tetap lembut. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, ini resep yang kedua sudah selesai ya teman-teman. Next kita lanjut ke resep yang ketiga. Dan ini hasil resep yang kedua, ini aku potong cantik ya. Yuk langsung saja ke resep yang ketiga. Kita mulai ya teman-teman untuk resep yang ketiga.
Di sini ada 250 gram telur utuh. Kita masukkan satu persatu ya. Lalu kita masukkan 200 gram gula pasir. Ini gula pasirnya saya blender dulu ya, supaya dia lebih halus dan lebih mudah larut. Lalu masukkan setengah sendok makan emulsifier. Di sini saya pakai SP. Teman-teman boleh pakai TBM ataupun Ovalet. Lalu kita masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya pakai merek kunci biru karena ini metode all in one. Jadi tepung terigunya sekalian kita mixer ya. Nah, ini lalu kita mix sampai dia mengembang kental putih berjejak ya. Dan ini adonannya sudah kental ya, sudah mengembang. Lalu kita turunkan kecepatan dan masukkan 250 gram mentega atau margarin yang telah dilelehkan terlebih dahulu ya. Ini kita mix sampai tercampur rata saja, tidak perlu lama-lama ya. Oke, ini sudah selesai, kita matikan mixernya. Nah, kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Dan ini aku mau aduk balik dulu sebentar, memastikan untuk bahan-bahannya sudah tercampur rata apa belum, terutama terigu dan mentega yang tadi sudah kita lelehkan ya. Nah, ini aku mau tuang adonannya ke mangkuk supaya dia nanti lebih mudah ya untuk taruh di loyangnya. Dan yang ini adonan yang sedikit nanti kita akan kasih pasta coklat dan coklat bubuk. Oke, lalu kita tambahkan 10 gram coklat bubuk ke dalam adonan dengan cara dipancing seperti di video ini ya, supaya nanti lebih mudah lagi untuk pencampuran ke adonan yang lainnya. Setelah itu tambahkan secukupnya pasta coklat supaya nanti warnanya lebih tegas lagi ya. Dan ini kita aduk sampai benar-benar rata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini loyangnya aku pakai ukuran 24 cm. Jangan lupa teman-teman olesi dulu loyangnya. Lalu kita tuang adonannya ke dalam loyang. Untuk cara tuangnya silahkan disesuaikan saja dengan selera ya. 봄에 향기나는 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 Someday you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 너희들 그리고 I can see you through a little far away. Nah, ini sudah siap di oven. Kita hentakan dulu supaya gelembung atau udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar ya. Dan teman-teman jangan lupa panaskan dulu ovennya selama 15 menit di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius pakai api atas bawah. Lalu setelah panas kita panggang cake-nya selama kurang lebih 55 menit atau panggang hingga matang. Teman-teman sesuaikan dengan karakteristik oven masing-masing ya. Nah, lihat ini sudah up, cake-nya sudah naik. Nah, cantik ya teman-teman.
Oke, bentar lagi kita angkat dan matang. Nah, ini karena api atasnya kebesaran jadi agak sedikit retak ya. Jadi teman-teman kontrol lagi apinya supaya atasnya bisa mulus. Oke, nah ini kita langsung balikan saja ke atas cooling rack supaya si cake-nya nanti nggak ambles ya, atau biasanya suka turun banyak kalau nggak langsung dibalikan. Nah, ini cakep ya teman-teman. Setelah dingin baru kita potong. Oke, ini sudah dingin cake-nya, kita potong dulu ya teman-teman. You will always be my everything to me. Oke teman-teman, ini 3 resep marmer cake dengan 3 metodenya sudah selesai. Semoga teman-teman suka dan semoga video resepnya bermanfaat. Dan jika teman-teman ingin membuat cake ini di rumah, silahkan pilih resep mana yang teman-teman paling suka, karena setiap resep ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Oke teman-teman, sekian dulu video resep kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.